Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimakumullah, sahabat Ismail yang setiap Selasa malam di kajian malam muhasabah selalu setia untuk bersama-sama kita muhasabah malam di radio kesayangan kita, Radio Ismail AM 774, bahagia bersama Al-Quran. Pada kesempatan malam ini juga secara langsung di YouTube dan di Zoom, ya, juga di FB Abu Muhammad, kita live kan, ya, sehingga kita bersama-sama mengajak kaum muslimin di hari-hari saat ini kita semua ada di rumah, kita bermuhasabah yang selama ini mungkin kita sering keluar rumah, ya. Dengan pandemi virus corona ini kita bisa bersama keluarga, kita juga bisa bersama-sama untuk muhasabah di kesempatan malam hari ini. Ini nikmat dari Allah. Kalau kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Namun bagi mereka yang hatinya sakit, pasti akan sangat kesulitan dengan kondisi seperti saat ini. Maka bersyukurlah kaum muslimin, orang-orang yang beriman, dalam kondisi apapun dia akan selalu berbaik sangka kepada Allah. Nah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali untuk melanjutkan materi selamat tinggal bank konvensional yang 2 pekan lalu sudah kita bahas sampai poin ke-6 dari 11 poin, ya, langkah-langkah untuk membebaskan Indonesia, ya, dari jerat-jerat riba dalam transaksi perbankan konvensional. Masya Allah, ya, kepada kaum muslimin yang sudah mengetahui, kami berharap tidak langsung menjadi Tuhan menghakimin saudara-saudara kita yang mungkin saat ini masih menjadi pegawai di perbankan konvensional ataupun nasabah bank konvensional. Baiknya kita bersama-sama saling memberi nasihat, saling memberi informasi agar saudara-saudara kita tersebut bisa mudah untuk mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai kaum muslimin hanya diminta untuk menyampaikan, bukan menghakimi. Ya, makanya narasumber di sini hanya ingin menyampaikan, ingin berbagi, karena selama ini dan pernah melakukan 18 tahun lebih ada di perbankan riba. Yang Masya Allah, dalam kondisi itu secara duniawi kita mungkin mencukupin, namun secara ukhrawi sangat jauh dari Allah. Sangat jauh dari Allah. Sehingga tanpa kita sadari, ikhwafillah rahimakumullah, meninggalkan perbankan riba itu sungguh nikmat. Ketika itu dapat hidayah dari Allah, bukan ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan. Karena saat ini yang ada di perbankan syariah itu ada 4 kelompok manusia yang hadir di sana. Yang pertama karena takut dengan azab Allah. Yang kedua ada SK dari perusahaan sebelumnya, dari perbankan konvensional ditugaskan. Dapat SK dia, jabat di perbankan syariah. Terus yang ketiga mencari jabatan. Mencari jabatan. Yang dan keempat adalah anak-anak baru, ya. Nah, alhamdulillah di kondisi seperti saat ini kita akan bisa melihat banyak sekali informasi-informasi yang menyebabkan mereka tidak siap, ya, untuk berhubungan dengan perbankan syariah karena mendengar informasi dari praktisi, ya. Maka di kesempatan malam hari ini kita berusaha untuk menyampaikan amanat ilmiah untuk mengajak saudara-saudara kita kaum muslimin
bisa meninggalkan perbankan konvensional dengan ilmu, bukan ikut-ikutan. Tip ya. Kemarin sudah kita masukin nomor 6, yaitu terus beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu dengan terus melakukan pemahaman. Ya, makanya ini Masya Allah Radio Ismail ya, yang terus ya hampir setiap pekan itu membahas kitab yang saya tulis, yaitu Insya Allah Hidup Berkat Tanpa Riba ya, yang mengajak memberikan pemahaman-pemahaman tentang masyarakat yang untuk berusaha semaksimal mungkin meninggalkan riba dalam transaksi sekecil apapun yang berurusan dengan perbankan ya. Ini beramar ma'ruf ya, dan di mana di sini merujuk kepada Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ya. Jadi ditolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam kemaksiatan dan dosa. Ini kita terus hadir di tengah-tengah masyarakat, selain di radio juga ya, di seminar-seminar ya, di kampus-kampus ya, di majelis taklim ya, kita menyampaikan ini ya. Dan ini kita berharap tidak ada penghakiman di situ, hanya untuk memberi informasi bahwa transaksi syariah itu bisa dilakukan. Makanya kita mengajak semua manusia untuk meninggalkan perbankan riba, apapun kondisinya saat ini ya. Karena Masya Allah ini adalah perjuangan-perjuangan orang-orang tua kita, para ulama kita, para ustadz kita, para kiai kita yang ingin mengajak kaum muslimin ini terbebas dari riba. Masya Allah ya. Nah, makanya itu kita masuk yang ke-7. Poin ke-7 di sini di kitab yang saya tulis Insya Allah Hidup Berkat Tanpa Riba di halaman 173. Situ dituliskan pegawai bank konvensional. Perhatikan, pegawai bank konvensional. Ini masih ada sisa umur ya. Segeralah hijrah ke bank syariah atau lembaga keuangan yang tidak mempraktekkan sistem riba. Ini kita memberi informasi kepada pegawai bank konvensional untuk segera hijrah ke bank syariah atau lembaga keuangan yang tidak mempraktekkan sistem riba, karena mereka sangat tahu tentang transaksi keuangan. Ya. Namun harus disadari pula, keluarnya Anda dari bank konvensional bukan cara untuk menghancurkan bank konvensional. Bukan. Sebab begitu Anda keluar, ribuan orang awam yang belum paham tentang haramnya bank konvensional sudah mengantri untuk dapat diterima menjadi karyawan bank, menggantikan posisi Anda. Menggantikan posisi Anda. Jadi Anda keluar dari bank konvensional itu ya, itu bukan untuk menghancurkan bank konvensional, bukan. Karena Anda keluar, ada langsung mereka mencari orang-orang yang punya keilmuan yang belum tahu tentang haramnya riba. Mereka akan mencari merekrut yang baru. Jadi gak ada ketakutan ketika Anda keluar. Anda mau keluar berapapun, hari ini Anda keluar, besok bisa diterima kembali. Karena terus terang hari ini masih 93,99% itu saudara-saudara kita kaum muslim masih berada di lumpur-lumpur riba. Masih ada di lautan riba. Masih ada di kolam riba. Jadi kalau kita yang keluar karena iman, karena dengan ilmu, yakinlah Anda keluar banyak penggantinya. Maka Anda nggak perlu takut itu. Dan keluarnya antum bukan menghancurkan bank konven, ya, bukan, ya. Ya. Jadi keluarnya Anda itu untuk kepentingan Anda pribadi. Karena kita nggak tahu satu detik ke depan kita masih hidup. Ketika kita sudah tahu ilmunya, maka segera amalkan. Karena ilmu itu nanti dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah. Karena semua lisan kita, mata kita, pendengaran kita,
semua akan dimintakan pertanggungan jawab. Makanya kita nggak boleh ikut-ikutan ketika kita ingin keluar. Memang kita keluar dari bank konvensional itu betul-betul dari ilmu. Hidayah dari Allah. Ya, hidayah dari Allah. Jadi nggak boleh ikut-ikutan ya. Nah, jadi betul-betul keluarnya kita itu hanya untuk kepentingan kita pribadi, kepentingan antum pribadi. Karena kita ingin selamat dari azab dari Allah. Karena kita tahu bahwa tempat kita bekerja ini sudah dihukumin oleh seluruh ulama dunia. Termasuk Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yang sudah keluarkan fatwanya sejak tahun 2001. Itu di fatwa nomor 20 tahun 2001. Di pasal 8 itu dikatakan ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Dan ini jarang sampai ke masyarakat, disampaikan kepada umat. Harusnya ini yang didengung-dengungkan. Setiap khotib Jumat menyampaikan. Tapi sayang sekarang kan khotib Jumat nggak ada. Ya, mereka sedang di rumah semua ini. Ya, nah kita mudah-mudahan sebelum Ramadan, ya, sudah hilang nih COVID-19 ya. Kita Ramadan mulai ya sholat Jumat. Harus punya keyakinan itu. Ya, kita bisa kembali datangi masjid. Ya. Kita semua berdoa COVID-19 sebelum Ramadan hilang. Punya keyakinan itu. Ya. Nah, makanya kita jangan sampai kita sudah tahu ini, kita hari ini hidup, besok belum tentu masih hidup. Nah, kita sudah tahu konvensional riba. Ini betul-betul usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Jadi keluarnya kita itu untuk kepentingan Anda pribadi. Bukan untuk kepentingan lain. Karena nanti pertanyaan Allah untuk antum. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi betul-betul kita untuk melindungi diri kita, untuk menyelamatkan diri kita dari ancaman api neraka. Jadi kalau antum selama ini mungkin sudah berpuluh-puluh tahun bergelimang di lautan riba. Bergelimang di lautan riba. Dan baru hari ini kita tahu ternyata tempat kita bekerja ini adalah haram. Karena ini usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Masya Allah, Allah mudahkan sekali. Ketika Anda tahu, yakin tempat kita bekerja itu adalah riba, dan riba itu hukumnya haram, kita segera beristighfar, bertobat, semua dosa kita selama ini dihapus Allah. Ini luar biasa. Makanya dengan kita tahu malam ini, kita nggak tahu loh malam besok kita masih hidup, maka malam ini pasang niat kita, tinggalkan, karena takut dengan azab Allah. Maka ya, karena kita meninggalkan ini itu hanya untuk kepentingan pribadi kita, karena kita takut nanti kita sebagai tercatat sebagai saksi dan juga sebagai pencatat riba, ya. Dan ini semua dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita lihat di pasal 8, ya, fatwa DSN nomor 20 tahun 2001, yaitu usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam, itu di poin B ada dikatakan di situ usaha lembaga keuangan konvensional, dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jelas tegas, perbankan dan asuransi konvensional riba. Riba hukumnya haram. Riba hukumnya haram, ya. Nah, Masya Allah ya, ketika ini nikmatnya kita, kalau kita salah dengan Allah, hilaf dengan hukum Allah, ketika diingatkan kita bertobat, semua dosa kita diampuni Allah. Ini Allah kabarkan, ya, Allah kabarkan ini di surat Ali Imran ayat 31. Karena kita takut, karena kita mencintai Allah, karena kita ingin mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yubibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian cinta dengan Allah, ikuti Muhammad. Allah akan mencintai kalian. Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Karena Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Dan inilah nasihat kita kepada pegawai bank konvensional. Kalau malam hari ini baru tahu, maka pasang niat malam ini juga.
tinggalkan bank konvensional. Keluar dari bank konvensional karena kita tidak tahu 1 menit ke depan kita masih hidup. Dan ini akan menjadi penyesalan tiada akhir kalau kita dipanggil Allah masih ada bekerja di bank konvensional. Ya. Perlu diketahui keluarnya. Namun keluarnya Anda mungkin saja ini menjadi kerugian pada bank konvensional karena mungkin antum ahli di sana. Ya. Antum ahli di sana. Karena mereka akan merasa kehilangan pegawai yang profesional dan berpengalaman. Dan mereka harus bekerja keras lagi untuk mendidik karyawan lain agar menjadi seperti Anda. Tapi itu biarkan urusan mereka. Tapi yang paling penting itu urusan untuk pribadi kita. Karena kita nanti, semua kita ini, amal kita ini akan dipertanggungjawabkan, dijawab Allah. Apa yang akan kita jawab nanti? Apabila kita ditanya oleh Allah, Anda sudah tahu tempat Anda bekerja ini dihukumin riba. Sementara riba sudah dihukumin Allah haram. Nah, kita masih mau ngeyel, tetap hadir di sana. Karena kalau saya tinggal, kalau saya lepas dari bank, besok mau makan apa? Nih, hati-hati. Sering muncul bahasa itu. Ya, nyuruh enak aja merintahkan pegawai bank keluar. Memang sudah mau solusinya, antum harus punya makanya ini posisi bab terakhir. Kalau bab di awal itu adalah akidah, keyakinan rezeki kita itu dijamin Allah. Kita mati, rezeki sudah sampai. Jadi kematian kita itu rezeki yang diberikan Allah sudah selesai semua kita terima. Kalau itu belum terima, kita tidak akan mati. Keyakinan itu yang harusnya ada dalam diri pribadi, sehingga ketika tahu ini haram, kita akan segera meninggalkan. Tidak berpikir besok makan apa. Masya Allah. Makanya kalau kita lihat seperti ini, baca siro-siro Nabawi. Siro-sironya sahabat. Bagaimana ketika dia tahu saat itu juga. Nggak nunggu. Berbuat kebaikan ini harusnya berlomba-lomba. Ya, dikatakan itu kurma di tangan itu langsung ditinggalkan ketika pahala jihad itu sudah akan dijamin jannah, bahasa syahid ya, Masya Allah. Nah, sama juga ini ketika kita tahu hari ini perbankan konvensional riba, maka kita berharap poin ke-7 ini pegawai bank konvensional segeralah hijrah. Ya, hijrah ke bank syariah. Ya, apapun kondisi antum, ya. Ya, apapun kondisi antum. Kedelapan ini, kalau tadi pegawai bank syariah, kedelapan adalah bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah hendaknya terus meningkatkan dan memperbaiki praktek perbankan syariah sehingga setiap transaksi yang dilakukan benar-benar syar'i dan tidak menimbulkan subhat yang menjadi keraguan umat yang awam. Nah, ini nasihat untuk bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Ya. Agar hendaknya terus meningkatkan dan memperbaiki praktek perbankan syariah ini. Masya Allah nih. Ya. Jadi narasumber ini hari demi hari dari perjalanannya dari satu kota ke kota banyak sekali masukan-masukan yang diterima. Dan itu kita sampaikan. Alhamdulillah, dari hari demi hari terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Ya, sehingga banyak sekali keraguan-keraguan umat terhadap perbankan syariah ini bisa terjawab. Yang mana selama ini orang berpikir bahwa perbankan syariah itu tidak mungkin bisa membeli, ya, tidak mungkin, ya. Nah, ini sudah bisa dibuktikan bahwa bank syariah tempat saya bekerja itu dia membeli dulu. Barang yang diperjualbelikan ada di kantor. Seperti mobilnya ada di kantor. Baru dijual kepada masyarakat. Jual rumahnya ada menjadi milik bank syariah, baru dijual kepada masyarakat. Nah, ini terus. Sudah menghapus denda keterlambatan. Ya. Jadi hari demi hari ada perbaikan. Sudah itu kalau kita punya dana, menyimpan gitu ya, dengan akad mudharabah, sudah kita sampaikan kepada umat. Agar membuat surat pernyataan saya siap rugi. Karena kalau di fatwa itu belum ada kesiapan rugi dari pemilik dana. Dan ini juga menjadikan riba nasyia. Dan itu
Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu diberikan rukhsah. Dan ini yang banyak yang dilakukan perbaikan-perbaikan. Ya, alhamdulillah hari demi hari sudah dilakukan ya. Dan kita berharap semua praktisi bank syariah, semua bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah juga melakukan perubahan-perubahannya agar masyarakat itu yang ragu menjadi percaya ketika kita melakukan perubahan itu karena takutnya dengan azab Allah, bukan takut ditinggali nasabah. Betul nggak? Iya. Jadi betul-betul kita berubah itu karena Allah. Ya, kita berubah itu karena Allah. Karena kalau tidak, Masya Allah. Jadi ini yang menyebabkan banyak masyarakat tidak percaya. Karena di dalam praktek kadang-kadang mungkin fatwanya sudah benar. Namun ketika melakukan praktek atau ketika menyampaikan kepada masyarakat, nah yang menyampaikan tidak mengetahui, tidak ngelihat fatwa, ya, cuman katanya, ya, masih berpikiran seolah-olah masih di konvensional. Nah ini yang sering ditangkap di masyarakat, seolah-olah apa yang disampaikan oleh praktisi bank syariah itu menjadi keyakinan, menjadi penilaian di masyarakat. Maka kami berharap masyarakat ketika mendengar dari praktisi bank syariah ternyata itu ada subhat, tolong bank syariahnya jangan dihakimin. Tolong jangan dihakimin. Ya, kita bisa dialog. Kami siap menerima dan saya siap menerima kritik, saya siap menerima teguran, ya. Agar supaya betul-betul ya apa yang antum melihat, makanya hampir setiap pagi saya dapat WA gitu ya, bertanya, kita terima dengan senang hati ya. Jadi kalau nanti dapat satu informasi dari praktisi ketika menyampaikan kepada antum sekalian ya, masyarakat ya, tentang praktek yang ada di bank syariah, ada yang di dalam ilmu yang antum sudah kuasain, ternyata wah ini belum syar'i ini. Nah, kita bisa dialog. Jangan hukumi bank syariahnya. Jangan-jangan kami sebagai praktisinya yang mungkin belum sempurna menyampaikan informasi tersebut. Maka ini nasihat di nomor 8 ini kita berharap bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah hendaknya terus meningkatkan. Makanya seluruh bank syariah ya itu terus melakukan pelatihan-pelatihan. Ya, hampir ya mungkin tiap bulan tuh ada pelatihan. Nah, ini aja dalam kondisi COVID-19 ini ya, walaupun tidak di dalam kelas juga lewat media sosial ini juga dilakukan. Ada yang lewat Zoom, tetap dia dilakukan pelatihan-pelatihan untuk terus ya memberikan yang terbaik kepada umat. Ya, jadi betul-betul kita ingin melakukan praktek itu benar-benar sesuai syar'i. Jadi kalau ada yang belum sempurna, ya kami manusia, ya kami dapat ilmu diamalkan. Nah, kami berharap ya masyarakat, guru-guru kami, para ustadz, para kiai, ya, orang-orang yang berilmu, tolong dong kami dibantu. Tolong kami dibantu ketika melihat ada yang belum sempurna, ada yang tidak bersesuaian, ya. Tolong jangan bank syariahnya dihakimi. Bank syariah, Masya Allah, ini banknya orang Islam. Jadi harapan kita bersama-sama untuk memperbaiki. Kita bersama-sama memperbaiki. Jangan kita ribut di tengah umat. Karena orang yang awam dia melihat kondisi ini. Ya, jadi ketika semua para ustadz, para kiai, para guru-guru, para yang berilmu, ya, dan DKM masjid, ya, jangan sampai hari ini masih rekeningnya di bank konvensional. Iya, karena mungkin ada kedekatan dengan para praktisi di perbankan riba. Mungkin dia juga sebagai orang-orang yang memegang perangkat struktur yang ada di DKM masjid. Jadi harus kita siap itu mengajak umat. Ya, pintu utamanya adalah masjid. Tapi saat ini masjid ditutup. Nah, itu salahnya ya. Itu masalah ya. Masjid ditutup, tapi itu tadi ya. Karena yang kita pahami saat ini kita harus menyukseskan ini ya, keyakinan-keyakinan itu ya. Ya, alhamdulillah ini semua
mengikuti semua ajakan-ajakan ini. Nah, kita tinggal melihat kenapa ini masih terus. Kalau ngikutin 14 hari harusnya sudah hilang. Karena apa? Dua larangan Allah ini masih terus berlanjut. Tidak ada yang menyinggung ini. Tapi kalau ada sebagian kecil, Pak Ustadz sudah menyampaikan. Kita berharap ini. Indonesia stop hutang riba. Harus berani. Stop hutang riba. Karena kalau ini terus, ini laknat dari Allah. Laknat dari Rasulullah. Musibah akan terus berlanjut. Kita berharap seluruh gubernur se-Indonesia yang baru 4 kota yang melakukan ini. Mengkonversi bank konvensional menjadi perbankan syariah. Dan kita berikan amanat kepada para gubernur. Pada kesempatan pandemi ini, mereka bekerja sama dengan DPRD-nya memutuskan mengkonversi BPD konvensional menjadi BPD syariah. Karena kita takut dengan azab Allah. Kita takut dengan azab Allah. Dan perbankan syariahnya memperbaiki diri. Ingin betul-betul memberikan transaksi-transaksi itu sesuai dengan syariah. Sehingga terjadi perbedaan yang sangat mendasar. Ketika datang ke bank syariah itu nampak betul-betul berbeda. Dan kita berharap juga Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah menjaga transaksi syariah itu takut dengan azab Allah. Bukan takut dengan bisnis. Bukan takut dengan bisnis. Bukan takut lembaga keuangan nggak bisa ngerjain. Kalau ini saklek dengan syariah. Apapun yang dilakukan, transaksi yang diminta oleh syariah itu bisa dilakukan. Kalau kita takut dengan azab Allah, mudah diamalkan. Mudah diamalkan. Kenapa? Karena saya praktisi, bisa mengamalkan itu. Yang tidak bisa itu karena ada rasa ketakutan kita. Kenapa bank-bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu tidak siap menjalankan sesuai syariah? Dia masih terbawa apa yang biasa dikerjakan di bank konvensional. Harusnya pindah ke bank syariah itu betul ngikuti syar'i. Dan kita berharap Dewan Pengawas Syariah yang betul-betul menjadi penjaga gawangnya syariah, Dewan Syariah Nasional, tolong kami praktisi ini dijaga. Jangan menerima informasi dari praktisi untuk bisa mengegolkan pekerjaan-pekerjaan karena untuk mengejar target. Ini juga menjadi perhatian Alhamdulillah mudah-mudahan kita akan lanjutkan nomor 9, 10, 11 mudah-mudahan hari ini selesai Kita masuk ke poin 9, yaitu hendaknya para pegawai bank syariah, ini perhatikan pegawai bank syariah hendaknya para pegawai bank syariah adalah orang-orang yang termotivasi. Pegawai bank syariah itu harusnya orang-orang yang termotivasi untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya sebagai pegawai jam 8 sampai jam 5 saja. Tidak. Jadi pegawai bank syariah itu betul-betul mereka ini orang-orang yang termotivasi untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Jadi dari bangun tidur sampai tidur kembali. Harus merujuk kepada Al-Quran was sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Jadi nikmat banget untuk kerja di bank syariah tuh kalau kita sudah dari bangun tidur sampai tidur kembali ingin menerapkan sesuai dengan syariat Islam. Nah, saat ini yang terjadi, kita pegawai bank syariah itu hanya di kantor. Jika perhatikan, masih banyak kita melihat praktisi bank syariah nggak ada rasa malu di tengah masyarakat masih merokok, gitu kan? Ada juga yang sampai kabar di kantor aja pakai tutup kerudung
bukan jilbab, kerudung, keluar kantor dilepas gitu kan. Ini menjatuhkan citra. Jadi memang dia kerja saja masuk bank syariah itu, belum masuk ke dalam hati, belum dengan iman. Belum juga menjaga sholat di awal waktu, dengar azan masih tetap kerja, melayani manusia. Jadi belum masuk dalam nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Nah inilah yang menyebabkan mereka melihat praktisi syariah dengan konvensional nggak ada beda. Perempuannya masih menggunakan celana panjang, masih berani ya jalan berdua, laki-laki perempuan bukan mahram. Ya. Nah ini harus betul-betul. Ketika kita ingin menjadi praktisi syariah, menjadi praktisi perbankan syariah, memang betul niatnya harus karena Allah. Namun kalau masih ada, ya saat ini teman-teman yang mungkin mendengar, ya di kajian ini bisa menyampaikan kepada teman-temannya bahwa kita ke bank syariah ini harusnya niatnya jihad. Nah jihadnya itu menjaga nih nafsu yang ada dalam diri kita dulu. Ketika ada ilmu, amalkan untuk diri kita. Paksakan itu untuk diri kita. Jangan kita memaksa orang lain. Paksakan diri kita. Dapat ilmu, amalkan untuk kita. Kegagalan kita selama ini, kita dapat ilmu maksa orang. Orang belum berubah, kita nggak berubah. Ini makanya bacaannya sama, ya, slide-nya sama, namun ketika menyampaikan beda diterima masyarakat. Karena apa yang diucapkan nggak sama yang ada di dalam dadanya, di dalam hatinya, di dalam imannya. Kenapa seseorang bisa menyampaikan kok langsung tersentuh? Karena betul dia menyampaikan apa yang dia lakukan. Banyak yang pintar retorika, tapi nggak nyampe melakukan perubahan. Karena pintar ngomong, ya, memotivasi, namun nggak berubah. Tapi hati-hati. Kita sebagai praktisi jangan sampai mengucapkan apa yang tidak kita amalkan. Kita melanggar 2 ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang, jangan kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan. Sungguh dibenci di sisi Allah apa yang kita katakan tidak kita kerjakan. Hati-hati ihwa fillah. Makanya kami mengingatkan ini. Hendaknya para pegawai bank syariah betul-betul termotivasi kita ketika kita bekerja di bank syariah. Jangan mengambil kesempatan, dapat jabatan, dapat posisi, tapi hanya untuk kerja saja. Harusnya kita bersyukur ketika kita ditempatkan ke bank syariah. Kita bisa masuk di tempat ini, kita niatkan untuk jihad. Jihad. Kita ada di jalan Allah ini. Kita yakinkan umat, kita yakinkan masyarakat bahwa perbankan syariah ini bisa menjalankan transaksi sesuai dengan syariah. Makanya kita berharap dari masyarakat kritik yang membangun, berikan solusi. Dan dari dalam Dewan Pengawas Syariah, kuatkan kami, bimbing kami untuk bisa menjalankan Islam, untuk memisahkan transaksi-transaksi syariah betul-betul sesuai dengan syariat. Bukan kekuatan untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh masyarakat di dunia ini, tapi bantu kami, bimbing kami bahwa kami menjalankan ini untuk Allah, untuk Allah, untuk agama Allah. Termotivasi seperti itu, Masya Allah, kalau semua praktisi bank syariah termotivasi bekerja di bank syariah ini adalah jihad. Ini akan menggetarkan kehidupan kita sehari-hari. Akan terjadi perubahan diri kita, terjadi perubahan untuk istri kita, anak-anak kita, mendekat kepada Allah. Perhatikan, kita ingatkan para praktisi perbankan syariah. Ketika Anda hadir di bank syariah,
Adakah perubahan dalam diri Anda? Adakah perubahan di istri Anda? Ada nggak perubahan untuk anak-anak Anda? Kalau tidak, hati-hati. Hati-hati. Kita cuma bekerja saja. Belum ada nilai dakwah di sana. Belum ada. Karena apa? Kalau kita sudah menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan, nanti baik di lingkungan kerja maupun masyarakat. Jadi kita akan nampak itu di lingkungan kerja kita menjaga syariat. Kita nggak siap lagi untuk bersalaman laki-laki perempuan. Kita nggak bisa kerja kalau sudah dengar azan, langsung tutup. Baik itu kerjaan kita maupun dalam rapat, langsung tutup. Masya Allah. Ini nikmat banget. Ya, nikmat luar biasa. Ya. Dengan begitu nanti, masyarakat akan menilai tentang kelebihan yang dimiliki oleh para pegawai bank syariah. Sehingga akan timbul simpati, timbul kepercayaan, ya, masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Maka kita mengajak kaum muslimin, ya, yang hadir menjadi praktisi bank syariah. Betul-betul semuanya harus jadi motor penggerak di lingkungannya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Maka kita berharap mereka yang bekerja itu jam 5 itu tidak ada lagi di kantor. Kita harusnya beda dengan bank konvensional. Kenapa jam 5? Kita harus hadir nanti pada waktu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Ketemu dengan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Kita bisa bersosialisasi. Kita bisa mengenal lingkungan kita, bahwa kita itu praktisi bank syariah yang hidupnya dekat dengan masjid, yang hidupnya dekat dengan masyarakat, yang hidupnya selalu berbaur dengan masyarakat, bukan di kantor. Ini akan terjadi nih ketika saat ini, Masya Allah. Harusnya semua praktisi bank syariah hadir di tengah umat, bukan di kantor. Muncul karena kita punya kekuatan pertolongan dari Allah. Ini kalau sudah dalam kehidupannya ingin menjalankan sesuai kehidupan seorang yang beriman. Karena dia ingin mementingkan selalu orang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat untuk manusia lainnya. Allahu Akbar. Ini harusnya tertanam kalau kita menjadi praktisi syariah. Nggak main-main. Ya. Ini kita mengajak. Jadi bagi teman-teman, ya, yang saat ini hadir, ya, di tengah-tengah umat dan sudah masuk ke dalam tataran menjadi pegawai bank syariah, yuk menjadi muhasabah kita malam ini. Apakah saya sudah berubah? Apakah dalam kehidupan saya sudah menampakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sesuai dengan syariat? Merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada sunnah yang dipahami sahabat. Kalau tidak, yuk kita belajar. Tidak ada kata terlambat. Nggak ada. Nggak ada kata putus asa. Kita semua belajar. Kita semua belajar. Ya. Siap untuk menerima kritik. Siap untuk menerima nasihat. Karena kita nggak punya apa-apa. Ilmu kita sedikit. Jangan merasa bangga dengan keilmuan kita. Nggak ada. Di atas kita masih ada yang lebih. Makanya nasihat siapapun. Atau mungkin dari teman-teman kita yang mungkin levelnya di bawah kita. Hati-hati, dia tahu kelemahan kita. Maka ketika ada yang menasihat, itu sahabat kita. Bukan yang sering memuji. Bukan. Jadi ada sahabat yang menyampaikan kelemahan kita, mengingatkan itu sahabat terbaik kita. Sehingga kita bisa melakukan introspeksi, melakukan muhasabah, dan terus memperbaiki. Nah, itu juga Allah yang mendatangkannya. Karena saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan hamba-Mu ini dengan orang-orang terbaik pilihan. Masya Allah. Jadi orang-orang yang selalu bertemu dengan saya, mudah-mudahan dia adalah orang terbaik pilihan Allah. Orang terbaik pilihan Allah, kata Rasulullah, man yuridullah bi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berikan, orang tersebut dipahamkan agama. Maka saya senang sekali, ya, ihwafillah, sahabat, dimanapun antum berada saat ini, yang mendengarkan, ya, di Radio Ismail AM 774 Bahagia Bersama Al-Quran. Muhasabah malam ini betul-betul menyentuh
mengingatkan kita tidak tahu sisa umur kita ini tinggal berapa detik lagi, berapa menit lagi, berapa jam lagi, berapa hari lagi, berapa pekan lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi. Kita nggak ada yang tahu. Tapi ketika kita tahu ini salah, maka segeralah bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, ya orang-orang, agar kamu beruntung. Ya, itu ya. Itu yang ke-9. Yang ke-10, terus mendorong bank syariah agar bisa menyediakan layanan, jaringan, dan kualitas teknologi perbankan yang sama atau lebih baik dari bank konvensional. Naam, ya, Masya Allah. Ini perbankan syariah saat ini nggak ada ya yang tidak bisa dilakukannya. Apa yang selama ini dilakukan di perbankan riba, bank syariah bisa. Apapun. Jadi nggak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak ke bank syariah. Ya, jadi kita juga datang ke bank syariah ini jangan cari layanan jadi utama, jangan jadi jaringan, jangan juga kualitas teknologi, jangan. Jadi kita ke bank syariah itu karena kita ingin menjalankan syariat Islam, yaitu merujuk kepada Al-Baqarah 208. Udkhulu fis-silmi kafah. Ini harusnya tujuannya. Namun demikian, layanan kita tetap perbaikin terus, ya. Ya, sudah itu apa, jaringan, sudah hampir setiap tempat ada, sudah tuh teknologi, nggak kalah, ya. Tapi tolong, datang ke bank syariah bukan itu yang jadi andalan. Harusnya kita datang ke bank syariah ingin menjalankan agama kita. Kita datang ke bank syariah itu. Namun kami sebagai praktisi bank syariah tetap akan memperbaiki layanan, memperbaiki menambah jaringan, sudah itu terus meningkatkan teknologinya. Masya Allah. Ya. Nah ini Masya Allah nih, kalau ini terus kita bisa lakukan, ya. Nih, ya. Itu yang 10. Jadi kita terus tuh dorong, ya, kita panasin terus nih, ya. Nah, kami juga melakukan itu. Perbaikan-perbaikan tentang layanan, kita lakukan perbaikan-perbaikan, kita tambah tentang jaringan, kita juga terus meningkatkan teknologinya. Jadi apapun yang biasa didapatkan di perbankan riba, itu alhamdulillah bisa dilakukan di perbankan syariah. Jadi nggak ada lagi alasan untuk kita tidak berbank syariah. Ya, jadi harus kita berani tinggalkan saat ini juga bank konvensional. Ya, yang ke-11 terakhir ini, dukung. Nah, ini kita berharap dukung otoritas jasa keuangan, dukung OJK. Ya, kita dukung apapun yang sudah dilakukannya, Masya Allah. Dia memudahkan, ya. Dukung OJK, dukung juga Komite Nasional Keuangan Syariah KNKS yang dibawa pimpinan langsung Presiden. Ya, kita dukung. Ya, dalam langkah mereka membuat kebijakan dan aturan-aturan yang mendukung kelancaran praktek perbankan syariah. Kita dukung semua. Ya. Jadi alhamdulillah saya juga diminta kadang-kadang, ya, datang dipanggil oleh OJK, ngasih masukan, kita kasih masukan, diundang. Ya. Saya pernah datang juga, ya, dengan Ustadz, ya, Masya Allah ke sana, Masya Allah OJK, KNKS, ya, datang ke kantor, ya, dialog untuk menjadi masukan-masukan. Makanya kita berharap para guru-guru kami, ya, para ustadz, para kiai yang nampak ada yang belum, ini Masya Allah OJK menerima masukan, KNKS menerima masukan, kemarin juga DPR, ya, stafnya, staf keahliannya di Komisi 11 juga, ya, minta dialog untuk membuat satu kebijakan-kebijakan kepada umat. Masya Allah ini, ya. Jadi alhamdulillah ini narasumber berwasiat nih. Pertama, itu terakhir, ya, wasiatnya kepada saudara-saudaraku seiman dan seakidah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari transaksi dengan bank konvensional untuk produk bank konvensional beserta segala transaksi ribawinya. Dan mari kita menuju hidup yang damai dan berkah bersama bank syariah dan produk-produknya. Narasumber juga sekaligus sebagai praktisi perbankan ini hanya menjalankan kewajiban menyampaikan kepada antum khalayak.
Hanya cuma menyampaikan, tidak berani menghakimi karena saya bukan Tuhan. Ya. Argumen, informasi yang narasumber sampaikan ini sebatas yang narasumber ketahui. Namun hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memiliki kekuasaan dan hidayah untuk menggerakkan hati antum sekalian memilih jalannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera membuka pintu hidayah dan taufik kepada saudara-saudaraku sekalian atau saudara-saudaraku semua. Sekaligus memudahkan langkah Anda, langkah antum semua untuk mengucapkan selamat tinggal bank konvensional. Segera hijrah, ayo ke bank syariah. Dan semoga hasilnya insya Allah hidup berkah tanpa riba. Mungkin itu, siap kita hijrah? Apa itu siap? Syariat Islam, Al-Quran pedomannya. Kita, kejujuran itu tujuan amalnya. Hijrah, hidayah Islam jika rujukannya Al-Quran hadis. Ya. Mudah-mudahan ketika kita sudah siap hijrah, maka kita yang kedua, siap kita jihad. Siap kita jihad. Siap adalah tetap syariat Islam Al-Quran pedomannya. Kejujuran itu tujuan amalnya. Jihad adalah janji istiqomah, harus Anda dahulukan. Yang terakhir, siap kita takwa. Sebagai seorang muslim, tujuan utama kita menjadi hamba Allah yang takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah tuntunan Al-Quran, kita wajib amalkan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Pertanyaan dari hamba Allah di Depok. Hamba Allah di Depok. Ada 3 ya pertanyaannya ya. Yang pertama dia tanya tentang hukum asuransi. Yang kedua hukum BPJS. Yang ketiga apa tadi? Hukumnya nabung di bank konvensional, azab riba, ya, ditanya juga di sini ya. Baik. Kita akan jawab yang pertama, asuransi. Apa asuransi hukumnya? Asuransi, kalau kita katakan asuransi, di situ ada 3 hukum. Yang pertama, gharar. Gharar nggak jelas. Yang kedua, ada judi, maisir. Yang ketiga, ada riba. Ketiga hukum ini haram. Kalau nanya hukum asuransi. Ya. Dari mana tidak jelas? Kita nggak jelas nih. Kita awang-awang. Ya, akadnya awang-awang nggak jelas. Ya. Kapan itu akan terjadi? Tapi bayar preminya jelas, ya. Tapi kapan kejadiannya, kapan kita dapat ini nggak jelas. Ya. Sudah itu yang judi tadi kita dapat atau kita tidak dapat. Apakah kita ada musibah atau tidak musibah? Nggak jelas. Ya. Sudah itu apa? Untung atau rugi nanti. Ya, kita bayar premi ini untung atau rugi? Preminya udah besar, tapi kita nggak ini rugi. Kalau kita preminya sedikit, dapatnya besar, untung. Nah, itu judi. Sudah itu kalau kita preminya 1.000, dapat klaimnya 10.000, ini riba. Uang, ya, kembali uangnya berlebih. Jadi 3-tiganya ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Itu kalau asuransi. BPJS ini bukan asuransi. Ya, BPJS bukan asuransi. Tapi ini dia salah satu penjaminan kesehatan ya yang dibuat oleh pemerintah. Dan BPJS ini membantu kepada rakyat yang tidak mampu. Karena mereka tidak ikut BPJS, dia bisa biaya gratis. Ya, ini ada membantu kepada umat. Nah, BPJS itu ketika kita membayar iuran BPJS, ketika terlambat, tidak ada denda keterlambatan, aman. Karena ini niatnya ta'awun. Ya. Tapi kalau ada denda keterlambatan, maka di situ ada riba. Sementara yang ketiga, menabung di bank konvensional. Menabung di bank konvensional itu lihat, kita ingin menyimpan saja. Ya, sementara usaha perbankan konvensional itu riba.
Di mana ribanya? Karena di situ kita dikasih akadnya ada tambahan, ada bunga. Maka bagi yang sudah tahu, dia coret itu bunga. Saya kepengen nyimpan saja supaya aman, agar terbebas daripada ribanya. Maka menabung di bank konvensional, ketika bunganya dicoret, itu tidak ada ribanya di sana untuk akad menabung. Namun, jangan diputus di situ. Anda tidak ada riba di situ, tapi Anda yang membuka tabungan di bank konvensional adalah pejuang riba. Membantu membesarkan riba. Ini yang perlu diketahui. Makanya bank konvensional itu bukan pegawainya keluar terus dia mati, bukan. Tapi bank konvensional kalau seluruh masyarakat, kaum muslimin, besok melakukan ras, tutup itu bank konvensional. Nah itu kalau kita ingin menyelamatkan umat. Kita hijrah, pindahkan semua ke bank syariah. Karena kita tidak mau menjadi pejuang riba. Kita harusnya menjadi pejuang agama Allah. Sekarang sudah ada bank syariah. Bank syariah ini NKRI. Karena undang-undangnya ada, fatwanya ada. Peraturan OJK-nya ada. Undang-undang BI-nya ada. Undang-undang apa? Undang-undang perbankan syariahnya ada. Jadi peraturan Menteri Keuangannya juga ada. Jadi sangat mendukung untuk hukum dunia ada, hukum akhiratnya apalagi. Karena merujuk kepada prinsip syariat Islam. Lihat di Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ya, Masya Allah. Ya, jadi itu ya, yang membuka tabungan di bank konvensional, ya kalau dia mencoret kata bunganya, maka dia masuk ke hukum yang kedua, dia pejuang riba. Maka nasihat saya bagi kaum muslimin yang sudah mendengarkan acara ini, tutup semua rekening yang ada di bank riba. Pindahkan semua ke bank syariah. Nggak ada alasan apapun saat ini. Ya, undang-undangnya sudah ada, fatwanya juga sudah ada. Oh iya, jadi riba itu salah satu, jadi ada dua posisi yang menyebabkan wabah, yaitu zina dan riba. Kalau zina dan riba itu sudah dianggap halal oleh masyarakat, maka artinya masyarakat tersebut sudah menghalalkan Allah datangkan musibah. Maka dari di awal tadi dibuka, corona ini adalah wabah. Maka harusnya kita sebagai kaum muslimin introspeksi diri, muhasabah diri, apakah kita masih melakukan zina? Apakah kita masih melakukan riba? Dengan zina dan riba ini harusnya kita tinggalkan. Apa itu tadi? Sekarang kan sudah diminta itu supaya kita berjauhan. Ya, tidak bersalaman. Kita menutup dengan niqab gitu ya. Kalau kita tutup masker harusnya niqab dapat pahala. Ngikuti sunnah. Itu semua syariat agama. Masya Allah nih, Allah berikan kemudahan untuk kita mengenal agama Allah. Ya, jadi wabah ini juga sebagai kasih sayang Allah. Itu kalau orang beriman melihat Allah sayang sama kita, maka kita sebagai orang beriman ketika datang wabah ini kembali kepada Allah. Ini kita teliti diri kita masing-masing, jangan lihat orang lain. Adakah di diri kita, keluarga kita masih melakukan perzinahan? Adakah di diri kita, keluarga masih melakukan riba? Kalau ada, yuk kita hilangkan. Mudah-mudahan wabah ini akan segera diangkat oleh Allah sebelum Ramadan tiba. Insya Allah. Mungkin itu. Baik, ada pertanyaan dari teman-teman dari Zoom ya. Dia menanyakan bahwa banyak sekali muncul kenapa minjam uang di bank syariah itu lebih tinggi dari bank konvensional. Ini harus diluruskan. Kalau yang namanya meminjam itu harus dikembalikan. Padahal harusnya hutang. Ya, harusnya hutang di bank konvensional. Kenapa hutang di bank syariah lebih tinggi? Gitu harusnya jawabannya. Karena kalau hutang itu harus kita kembalikan. Ya, kembalinya tidak pada sama dengan waktu yang kita hutangin. Tapi kalau minjam kita pulangin yang kita pinjam. Ya, ini harus dilurusin juga ya. Nah, untuk hutang di bank syariah
itu tidak boleh ada syarat di awal tambahan, walaupun Rp1, kalau namanya hutang. Ya, kalau namanya hutang. Makanya ini harus diluruskan. Makanya kawan-kawan yang ada di bank syariah itu kalau dia hutang tidak boleh ada syarat di awal tambahan, tidak boleh ada denda keterlambatan ketika terlambat. Namun saya luruskan, keinginan masyarakat itu sebenarnya ingin bertanya, kalau dia pinjam uang tadi, kalau maksudnya hutang uang ke bank konvensional 1 juta, nanti ada bunga 20%. Arti nanti bayarnya 1.200.000. Padahal uangnya ini untuk beli motor misalnya. Ya, jadi dia hutang uang untuk beli motor. Sehingga dia bayarnya tadi hutangnya 1 juta, bayarnya 1.200.000 untuk jangka waktu 1 tahun misalnya. Nah, harusnya di bank syariah dia bukan hutang uang, tapi beli motor. Nah, jadi masyarakat itu beli motor ke bank syariah. Jadi bank syariah beli motor dari dealer 1 juta. Untuk jangka waktu 1 tahun dia ingin dapat untung 200. Maka dijual dengan harga 1.200.000. Sama angkanya 1.200.000. Ini yang saya bilang sama. Dianggap sama, padahal berbeda. Yang di sini haram, di konvensional haram, tapi yang di syariah halal. Dasarnya Al-Quran Al-Baqarah 275. Wallahu bai'a wa harama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Kalau dia sama, ini aneh praktisi bank syariah. Harusnya bank syariah lebih di atas. Contoh, kalau di sini 1.200.000, di bank syariah bisa 1.500.000. Kenapa? Karena di bank syariah setelah akad itu dia tidak boleh berubah apapun kondisi. Karena kalau di bank syariah biasanya waktu 3 atau 5 tahun kalau beli motor, ya, atau beli mobil. Sama di bank konvensional juga. Nah, di bank syariah setelah akad selama 5 tahun tidak berubah lagi. Sementara di bank syariah bisa berubah kapan saja. Jadi wajar kalau di bank syariah itu lebih di atas. Ya mahal. Nah, harus diketahui mahal dan murah. Ini bahasa konven yang masih terpakai di syariah. Murah, mahal, kalau kita konsep orang-orang kufar itu dia tidak melihat halal haram. Dia melihat angka 1.000 dengan 10.000. Itu dianggap 1.000 murah, 10.000 mahal. Padahal dalam syariat Islam yang namanya murah mahal itu tergantung halal haram, bukan angka. Lihat 1.000 sama 10.000 tadi. Kalau 1.000 ini harga daging babi, apakah dia murah? Mahal. Karena kita untuk gratis saja nggak mau. Sama 10.000 juga. Karena ini daging kambing, dia menjadi murah. Jadi murah itu apabila kita mampu membeli walaupun nggak punya uang. Bisa secara kredit. Sementara mahal, kita punya uang namun tidak mampu membelinya karena dia haram. Jadi murah dan mahal itu harus dilihat dari halal haram. Maka kita ke syariah itu ya bukan dilihat murah dan mahal, tapi di situ lihat ya halal atau haram. Jadi masuk ke syariah itu tujuannya surga neraka, bukan untung rugi. Mungkin seperti itu. Ihwafillah, sahabat Ismail di radio kesayangan kita, karena waktu juga yang membuat kita harus segera mengundurkan diri. Kalau ada kebaikan semuanya datang dari Allah. Dari sisa umur ini kami mengingatkan diri pribadi dan kepada antum sekalian, ketika kita masih punya kesempatan untuk bertobat, maka wasiat saya sebagai narasumber ya segera kita bertobat kepada Allah. Karena kalau kita dosa kepada Allah, kita beristighfar, bertobat, mudah-mudahan dosa kita segera diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kebaikan semuanya datang dari Allah. Kalau ada yang salah dari ucapan, bahasa tubuh, itu adalah kesalahan, kelemahan pribadi. Abu Muhammad Duyono Kusen Al-Jambi. Saya minta maaf kepada antum sekalian, kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.